Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Mencapai Kesucian Hidup. Menyelesaikan dosa bukan hanya membuat seseorang menjadi manusia yang santun, baik, atau hidup menurut hukum. Kalau hanya menyelesaikan masalah moral seperti ini, agama dapat menyelesaikan atau menjawabnya. Tidak perlu Roh Kudus dan kebenaran Injil atau campur tangan Roh Kudus secara langsung dalam segala hal. Agama samawi seperti agama Yahudi dengan perangkat hukum serta sanksi-sanksinya sudah cukup membuat manusia bisa bermoral baik asal mereka dengan serius menekuni agama tersebut. Masalahnya adalah banyak orang beragama tidak serius menekuni agamanya sehingga mereka tidak memiliki kualitas moral yang baik. Sebab bangsa Israel pada zaman Perjanjian Baru, mereka tidak sungguh-sungguh tekun untuk melakukan hukum sesuai dengan jiwanya atau nafasnya. Sehingga dalam kehidupan umat mereka tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik sesuai dengan standar hukum. Bahkan para pemimpin agamanya sendiri juga tidak menghasilkan buah pertobatan yang benar. Untuk menjadi manusia yang dapat melepaskan diri dari kodrat dosa atau potensi meleset dari kesucian Allah, secara moral umum sesuai dengan 10 perintah Allah, kita harus sudah baik terlebih dahulu. Seseorang harus memiliki moral baik, barulah dapat mencapai standar kesucian Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus, yaitu sempurna seperti Bapa, atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, serupa dengan Yesus, dan serupa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Juga seperti yang dikatakan Petrus, mengenakan kodrat ilahi. Pengertian yang salah terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, sehingga kemudian seseorang tidak merasa perlu berjuang untuk menjadi baik, benar-benar menyesatkan dan bisa membinasakan. Memang sudah sangat jelas keselamatan kita dimulai dari korban Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi pengorbanan Yesus dimaksudkan agar kita bukan saja bisa berbuat baik, melainkan juga menjadi sempurna. Banyak orang Kristen yang bukan saja meleset dari standar kesucian Allah, melainkan juga masih meleset dari standar moral umum. Jika moral umum sesuai dengan 10 perintah Allah saja gagal dilakukan, lalu bagaimana bisa mencapai standar kesucian Allah? Tetapi banyak di antara mereka yang merasa aman-aman saja dan merasa damai sejahtera. Karena mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka telah dipikul di kayu salib oleh Yesus. Sehingga Allah tidak memperhitungkan perbuatan mereka sama sekali. Padahal setiap kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang baik maupun yang jahat. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Matius 3 bahwa mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan membuat kita selamat kalau kita masih hidup di dalam dosa.
Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya menyediakan penebusan. Memang kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar sehingga kita dapat menjadi milik Allah dan dikembalikan untuk bisa berstatus sebagai anak-anak Allah. Tetapi juga sebagai harga untuk memiliki fasilitas di mana kita benar-benar memiliki keberadaan sebagai anak-anak Allah, yaitu bisa menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus sebagai standarnya. Allah Bapa memberikan kita Roh Kudus agar kita dapat mengerti kebenaran Injil secara kognitif atau di dalam nalar akan menggoreskan kebenaran itu untuk dapat benar-benar mengubah karakter kita melalui setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan dalam segala hal Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tentu mereka yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang bukan saja berani percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melainkan juga berjuang untuk memiliki moral yang baik, lebih baik dari orang-orang beragama lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa lebih baik dari semua tokoh-tokoh agama manapun. Karena Yesus pun berkata, hidup keberagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan masuk surga. Matius 5 ayat 20 jelas mengatakan hal ini. Kita tidak boleh memandang bahwa mencapai kesucian Allah itu sesuatu yang mustahil. Sebab Allah sendiri yang berfirman agar kita kudus seperti Dia kudus. Bukan nanti setelah kita mati. Justru kekudusan harus kita perjuangkan dan kita capai selama kita masih hidup di bumi. Firman Allah mengatakan agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan siapa yang menolak ini berarti menolak Allah. 1 Tesalonika ayat 4, pasal 4 maksud saya, ayat yang ke-7. Dari ayat ini jelas ditunjukkan bahwa orang percaya harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ini adalah keharusan yang bersifat mutlak. Jangan karena sikap kompromi dan penyesuaian diri dengan dunia membuat kesucian hidup tidak berani diajarkan dengan konsisten dan konsekuen. Kesucian adalah nilai tertinggi dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai. Dan ini adalah harta yang abadi. Untuk hal ini, Yesus berkata agar kita mengumpulkan harta di surga mulai sekarang dan tidak menundanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.